Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wa usalli wa usallim sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Shadaqallahul 'azim. Jamaah syahadat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puja-puji kehadirat ilahi Rabbi yang sampai malam hari ini memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Padahal kita masih disehatkan, iman Islam kita masih dikuatkan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat berangkai salam semoga selalu Allah curahkan kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita sebut namanya. Nabi adalah manusia surga yang Allah turunkan ke muka bumi untuk menyelamatkan kita umatnya dari tebing jurang neraka menuju pintu gerbang surga. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, adapun tema kultum kita malam ini adalah masih terkait dengan doa. 3 cara Allah mengabulkan doa. Kita tahu bahwa doa adalah salah satu bentuk ibadah seorang hamba kepada Tuhan. Doa ini menunjukkan bahwa benar kita seorang hamba yang lemah, yang butuh pertolongan dari Sang Maha Kuat, yang butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membenci orang yang tidak mau berdoa. Dia sombong dengan segenap kemampuannya sehingga menyepelekan doa, sehingga ia mengatakan semua yang telah aku raih ini atas jeripayahku sendiri, bukan bantuan dari yang lain, bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk penghambaan, salah bentuk ketawaduan kita di hadapan Allah, ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita dikabulkan, alhamdulillah, itulah sesuai dengan kenyataan. Kalau belum Allah kabulkan, doa itu sendiri itulah bentuk kemesraan antara seorang hamba kepada Tuhan. Allah dalam surah Al-Baqarah 186 sudah menjelaskan, menegaskan kepada kita semua, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, aku ini sangat dekat, kata Allah, dan aku akan mengabulkan doanya orang yang meminta kepadaku. Ini tentu bukan hoax, bukan kabar bohong, karena Allah sendiri yang sudah menegaskan, siapa yang berdoa maka Allah akan kabulkan. Yang jadi masalah terkadang kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa tersebut. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan sabdanya, ma min muslimin yad'u da'wan fiha athimun wala qati'atur rahim illa atahullah fiha idat salat. Tidaklah seorang muslim berdoa dan di dalam doanya tidak ada unsur kedosaan, tidak ada unsur dosanya, tidak ada unsur memutus silaturahim,
Nah, kalau ada doa mengandung dosa, doa mengandung pemutusan silaturahim, ini di luar itu. Kecuali Allah akan menganugerahkan satu kebaikan di antara 3 perkara. Dan inilah cara Allah mengabulkan doa hamba. Yang pertama kata Nabi, doa yang segera dikabulkan. Jarak antara doa dengan pengabulannya cepat. Apa yang kita minta, Allah berikan. Ada yang minta sembuh dari sakit 2-3 hari sehat, Allah kabulkan segera. Ada yang hidupnya mungkin miskin, Allah doa kepada Allah siang dan malam, kelar tidak lama usahanya berjaya, ia menjadi orang kaya. Begitu banyak contoh dari doa-doa yang segera Allah kabulkan, mungkin pernah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ada job, Ustaz, doa yang paling cepat kabul itu doa makan. Habis doa langsung makan. Nah, ini salah satu cara Allah mengabulkan doa hamba-Nya. Dan kedua kata Nabi, ada juga doa itu dikabulkan tapi ditunda waktunya. Bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan sampai akhirat baru Allah kabulkan. Maka tugas kita seorang hamba hanya berdoa. Tak juga Allah kabulkan di dunia, doa itu sendiri ibadah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Bapak-Ibu sekalian, kalau yang kita minta, yang kita inginkan itu lebih banyak karena hawa nafsu. Tetapi apa yang Allah berikan itu sesuai dengan kemaslahatan yang akan kita peroleh. Misal, ada ibu-ibu balik ke rumah bawa makanan. Tidak lama anaknya yang main dari luar masuk minta makanan tersebut. Tidak dikasih oleh ibunya karena tangan anaknya kotor. Nah, kaget dulu ngambil makanan, cuci dulu tangan sampai bersih, biar makanannya yang kau makan juga bersih. Ini sebuah gambaran anak itu, ibu itu menunda memberikan makanan kepada anaknya, karena kalau diberikan saat itu juga tangan anaknya masih kotor, akan terjadi penyakit. Makanannya kotor mengandung bakteri, akhirnya anaknya sakit. Ditunda pemberiannya sampai tangan anaknya bersih sehingga makanannya sehat. Begitu juga dengan doa-doa kita Bapak Ibu sekalian. Kita menpacak dikabulkan. Tapi Allah tahu kalau orang ini berdoa minta kaya, kaget dia kaya, dia lupa dengan Allah. Kalau dia kaya tak kalah lagi ke masjid, jadi orang sombong. Ditunda dulu pengabulan doa. Orang ini kalau sakit rajin ibadah kepada Allah, kalau sehat semena-mena, lupa lalai ibadah kepada Allah. Ditunda sakitnya sampai hatinya siap. Kalau sehat dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin sekalian kata Nabi, doa Allah kabulkan dengan cara menggantikan dengan yang lain. Bisa jadi kita minta harta kekayaan, minta materi, Allah ganti dengan apa? Dengan kesehatan tubuh, kesehatan anak istri kita, ketentraman dalam keluarga. Itu salah satu bentuk dari pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berhusnuzon kepada Allah. Yakinilah surat Al-Baqarah 186 tadi, setiap doa yang kita lantunkan selagi mengandung unsur kebaikan pasti akan Allah kabulkan. Sebagai penutup kultum malam ini, dulu ada kisah sahabat namanya Tha'labah bin Khatib. Beliau ini setiap habis sholat langsung pulang ke rumah. Yang lain Allahumma antas salam, beliau ini Allahumma antas jalan, balik ke rumah. Diperhatikan Nabi kebiasaan Tha'labah ini, sampai suatu saat Nabi panggil, wahai sahabatku Tha'labah, aku perhatikan engkau setiap sholat. Beliau ini rajin berjamaah bersama Rasul, tapi keanehannya pun tidak galak berzikir. Mengapa engkau habis salam langsung pulang ke rumah? Tidak dulu berzikir di masjid. Mohon maaf ya Rasulullah,
Sebenarnya saya ingin berpikir, tetapi kain yang saya pakai ini ditunggu oleh istri saya di rumah, kami bergantian memakainya. Itu menggambarkan betapa miskinnya sahabat Sa'labah. Esok harinya Sa'labah bertemu dengan Rasul. Ya Rasulullah, capek aku miskin ya Rasul. Kain aku sikok bagi dua dengan bini aku. Tolong doakan aku jadi orang kaya. Apa kata Nabi Sa'labah? Syukurilah apa yang ada, lagi nyanyi ya. Syukurilah apa yang ada Sa'labah, itu lebih baik bagimu. Besoknya tak nyerah Sa'labah, minta doakan lagi. Akhirnya Nabi doakan Sa'labah menjadi orang yang kaya dan sukses dengan bermodalkan 2 ekor sapi jantan dan betina. Dengan senang hati Sa'labah bawa 2 kambing ini. Ia urus dengan baik sampai akhirnya dari kambing yang 2 ini tadi beranak pinak. Tak muat lagi belakang rumahnya. Akhirnya dia mengingun kambing itu di tanah lapang di pucuk bukit. Karena capek ngurus kambingnya, akhirnya Sa'labah tak lagi sholat berjamaah ke masjid. Awal-awalnya masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, masbuk 3 rakaat. Lama-lama tak lagi berjamaah dengan Nabi di masjid. Akhirnya hanya sholat sendirian di rumah. Harta kekayaan Sa'labah dengan banyaknya kambingnya tadi melalaikan ia untuk ingat kepada Allah. Sampai akhirnya Rasul mengutus sahabat untuk menagih zakat dengan Sa'labah itu. Nada galak pula Sa'labah. Marah bukan main Nabi. Miskin dulu ia taat. Nabi doakan jadi orang kaya, dia berjanji akan tetap taat. Ternyata harta benda telah melalaikan Sa'labah dari ibadah kepada Allah. Akhirnya di ujung cerita Sa'labah menyesal. Ia kembali kepada Rasulullah membawa zakat ternak kambingnya, ditolak oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Rasul meninggal pada masa sahabat Abu Bakar. Sa'labah juga ingin berikan zakat lewat Abu Bakar. Karena Nabi tidak menerima zakat Sa'labah, Abu Bakar tidak juga berani menerima zakat Sa'labah. Inilah hukuman bagi orang yang lalai atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan, bulan yang mustajabnya doa-doa yang kita lantunkan, jangan pernah kita berputus asa untuk terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masak santan di dalam belanga, santan dimasak sampai tumpah. Jangan lelah, teruslah berdoa, insya Allah akan diijabah. Demikian untuk malam ini, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Pak Taufik jualan teh tarik, jualannya di depan atau di Tridatu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.